Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Alfatiano Putra Dika, NIM 18315100191. Saya mahasiswa Universitas Budi Luhur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Pemasaran. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, Sarjana Agama, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Dan materi yang akan saya sampaikan adalah strategi dalam proses manajemen strategi. Mulai materi yang akan saya sampaikan, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen terlebih dahulu. Pengertian manajemen adalah suatu seni atau prinsip yang berkaitan dengan pengorganisasian seperti menyusun, merencanakan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan serta pengendalian atau pengawasan. Tadi setelah kita pahami tentang pengertian manajemen, di sini kita membahas tentang pengertian strategi. Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Setelah tadi kita membahas satu persatu antara pengertian manajemen dan pengertian strategi, maka kita membahas tentang pengertian manajemen strategi secara umum. Pengertian manajemen strategi secara umum adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan manajemen strategi yang berfokus pada proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai sasaran, serta mengalokasikan sasaran sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan suatu organisasi. Nah, di sini ada 3 konsep dasar dalam manajemen strategik. Kita akan bahas mulai dari strategik kompetitif, yang kedua ada strategi sustained competitive advantage, yang ketiga ada above average returns atau biasa disebut pengembalian di atas rata-rata. Kita bahas satu persatu nih. Yang pertama ada competitive advantage. Keunggulan bersaing atau biasa disebut competitive advantage adalah kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama. Yang kedua, ada sustainable competitive advantage. Strategi keunggulan berkelanjutan atau biasa disebut sustainable competitive advantage itu adalah dapat dikatakan memiliki keunggulan yang berkesinambungan hanya bila konsumen merasakan adanya perbedaan antara produk perusahaan dan pesaingnya. Perbedaan tersebut muncul karena adanya gap kapabilitas dan gap tersebut dapat dipertahankan. Yang terakhir ada pengembalian di atas rata-rata atau disebut above average returns. Pengembalian di atas rata-rata atau above average returns berarti investor mendapatkan hasil yang melebihi apa yang mereka harapkan dan investasi lain dengan risiko yang sama. Di sini ada 4 proses tahapan utama manajemen strategi. Yang pertama ada analisis lingkungan, yang kedua ada formulasi strategi, yang ketiga ada implementasi strategi, yang keempat ada evaluasi strategi. Kita bahas satu persatu supaya lebih mendalami dan dapat memahami lebih baik. Yang
Yang pertama, analisis lingkungan. Di sini analisis lingkungan berisi tentang memonitor lingkungan organisasi untuk diidentifikasi kesempatan dan hambatan apa aja dalam menjalankan perusahaan itu tersebut. Jadi di sini diidentifikasi mana kesempatan dan hambatan yang akan menghambat atau akan ada kesempatan untuk lebih baik dalam menjalankan perusahaan itu tersebut. Yang kedua ada formulasi strategi. Di sini formulasi strategi berisikan tentang membentuk dan menyeleksi strategi perusahaan mana yang cocok untuk diambil dalam menjalankan perusahaan itu tersebut. Yang selanjutnya ada implementasi strategi. Setelah sebelumnya ada formulasinya, pada pembahasan implementasi strategi ini dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan pengambilan strategi dari tahap sebelumnya. Jadi formulasi yang sudah dibahas sebelumnya diambil dan diimplementasikan dalam strategi ini, mana yang cocok untuk perusahaan tersebut. Dan ketika sudah memahami dan mendapatkan formulasi yang cocok untuk perusahaan tersebut, diimplementasikan dalam strategi ini. Yang terakhir itu ada evaluasi strategi. Evaluasi strategi ini meneliti dan mengevaluasi hasil dari kinerja perusahaan sebelumnya. Jadi dievaluasi nih mana yang gagal, mana yang nggak baik, mana yang nggak berjalan, dan mana yang formulasi yang berjalan. Ketika nggak berjalan berarti dievaluasi lagi, dan ketika formulasinya nggak berjalan dicari jalan keluarnya supaya dapat hasil kinerja yang baik untuk kemudian harinya. Di sini materi selanjutnya tentang keunggulan kompetitif. Kita bahas dari definisinya nih. Definisinya, suatu perusahaan dikatakan memiliki keunggulan kompetitif ketika perusahaan tersebut mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki pesaing, melainkan sesuatu lebih baik dari perusahaan lainnya, atau mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh perusahaan lainnya. Di sini ada 3 model alternatif. Yang pertama ada model organisasi industri atau industrial organization. Yang kedua ada model berbasis sumber daya atau resource based view. Yang ketiga dan yang terakhir itu adalah model gerilya. Kita bahas satu persatu nih, kita dalami lagi nih 3 modelnya. Yang pertama ada model organisasi industri atau biasa disebut industrial organization. Model organisasi industrial ini atau biasa disebut industrial organization menganggap bahwa kinerja perusahaan yang akan sangat ditentukan oleh kekuatan industrial atau eksternal daripada berbagai faktor internal dalam upaya perusahaan mencapai keunggulan kompetitif. Dalam model ini sangat ditentukan oleh karakteristik di luar perusahaan. Model ini menjelaskan tentang pengaruh lingkungan eksternal terhadap kegiatan strategi perusahaan. Yang kedua kita membahas tentang model berbasis sumber daya atau resource based view. Pada model berbasis sumber daya ini pengertiannya adalah model yang melihat sumber daya sebagai kunci untuk kinerja perusahaan yang unggul. Jika sumber daya menunjukkan atribut Frio, sumber daya memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif tersebut nih. Di sini yang terakhir ada model gerilya atau guerrilla. Merupakan strategi pemasaran yang kreatif, berbiaya rendah dan non-konvensional yang didesain untuk memberikan keunggulan bersaing perusahaan kecil terhadap pesaing yang lebih besar, lebih makmur dan lebih kuat. Setelah tadi kita membahas model-model 3 alternatif model, kita bahas keunggulan model-model tersebut nih. Kita bahas satu persatu. Yang kita bahas pertama ini ada keunggulan kompetitif model
organisasi industri atau biasa disebut industrial organization. Yang pertama ini memiliki formulasikan strategi. Yang kedua ada pilih industri yang menarik. Yang ketiga, kembangkan dan peroleh aset yang diperlukan. Yang keempat ada implementasikan strategi. Yang selanjutnya ada gunakan kekuatan perusahaan untuk mengimplementasikan strategi. Selanjutnya ada berusaha mencapai kinerja di atas rata-rata industri. Nah, setelah tadi kita bahas keunggulan dari organisasi industri, yang selanjutnya kita membahas tentang keunggulan kompetitif model Square Based View. Yang pertama, lokasikan suatu industri dengan peluang yang dapat dieksploitasi. Yang kedua, pilih strategi terbaik untuk mengeksploitasi sumber daya dan kapabilitas dalam lingkungan industri. Yang ketiga, mengimplementasikan strategi yang dipilih agar mengungguli pesaing dan memperoleh penghasilan di atas rata-rata industri. Yang terakhir ini ada keunggulan kompetitif model gerilya. Yang pertama itu ada berbagai macam gangguan yang signifikan dan tidak diperkirakan sebelumnya dapat menghambat perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Yang kedua, sebuah organisasi yang berhasil harus pandai dalam menyesuaikan dengan setiap perubahan yang terjadi. Tadi merupakan materi yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Santi Om. Salam budi luhur.